terutama darah tinggi. Nah, kalau orang dia sering marah-marah, dia akan menyebabkan penyakit darah tinggi. Harus periksa dia, mungkin dia akan naik racun keratinnya atau bisa ke ginjalnya. Terus kalau dia diabetes, dia sedini mungkin dia cek pengobatannya dan harus sembuh diabetes. Kalau enggak dia akan kena ginjal juga. Semua lari ke pusat ke ginjal. Kalau sudah ginjal yang kena, ini maka frustasilah penyakit ginjalnya. Kecewa dia, harapannya nggak ada lagi. Bisa mengatakan ya saya menunggu waktu saja. Secara kasarnya saya menunggu waktu kapan dia Tuhan kan begitu. Ini masalah-masalah begini kita harus menjauhkan yang sifat ke sana. Nah, harus berpikir yang positif. Di dalam pengobatan ini semua Tuhan memberikan penyakit dan ada obatnya. Apa obatnya? Inilah kepada pakarnya masing-masing. Kebetulan Bapak Sudarman, salah satu pasien Pak Haji ini memang gagal ginjal dia. Dia sudah sekian kali dia mengatakan, Pak, saya sudah cuci darah begini. Sekarang begini Pak, solusinya harus diobati. Tapi betul ada adik beliau dari Jambi juga, tapi nggak sempat ditolong, meninggal, gagal ginjal juga. Jadi yang disempat Pak ditolong adalah Bapak ini, betul-betul dia pasien Pak Haji lama, tapi kemarin kena ginjalnya. Waktu dia pernah tahun 2000 dulu, ya Pak ya? Ya 2006 pernah berobat, sembuh. Terus 2011 ya? Ya setahun yang lalu. Nah, dia penyakit gagal ginjal, cuci darah. Pak Haji pun kaget, ada apa? Ternyata beliau ini suka duduk. Dia pola-pola makan tadi yang nggak sehat tadi. Akhirnya Pak Haji obati, insya Allah sampai sekarang cuci darah nggak ada lagi. Cuman memang proses ini, Disti, secara ilmu barat, logika tidak ada. Ada salah satu pasien Pak Haji di Bali, mudah-mudahan dia menonton pagi ini ya. Dia nikah sudah 2 tahun, tidak punya anak, gagal ginjal. Sebelum dia nikah, dia nggak kena ginjal, sehat. Waktu sudah 3 bulan nikah, dia kena gagal ginjal dan nggak dapat keturunan. Secara logikanya nggak akan bisa punya keturunan. Akhirnya berobat sama Pak Haji. Pak Haji katakan, kamu punya anak? Iya Pak Haji. Percaya kamu ada Tuhan? Yakin Pak Haji. Secara ilmuwan ini tidak bisa diobati lagi. Ini orang masih hidup, mudah-mudahan dia mendengar ya. Akhirnya Pak Haji obati 3 bulan lamanya, Masya Allah, itu luar biasa ya. Tuhan menyembuhkan dia. Tidak cuci darah lagi. Ini fakta. Tidak cuci darah dan dia bisa punya anak. Ilmuwan pun kaget. Orang yang sudah gagal ginjal tidak akan pernah bisa lagi untuk bisa menjadikan buah anak spermanya. Spermanya udah nggak ada lagi. Tapi kata Pak Haji, kamu yakin kena Tuhan? Yakin Pak Haji. Kamu agama Hindu? Yakin kena ke Tuhan? Yakin Pak Haji. Udah yakin, jawab. Akhirnya semua. Nah, apalagi contoh Pak Sudarman, ya, beliau sudah berumur. Nah, tapi bisa disembuhkan. Nah, jadi kita harus kita kembali flashback kembali lagi di yang Pak Haji katakan, orang tua dulu mana punya ginjal? Nggak ada kan? Sebab apa? Tiap hari hidupnya mengeluarkan keringat, tiap hari hidupnya meminum air putih, tiap hari hidupnya tidak pernah konsumsi yang salah-salah. Ya, dia sehat natural semua. Tapi anak muda sekarang umur 20 tahun udah kena ginjal. Jangan umur 20 tahun, 16 tahun udah kena Pak Haji obati cuci darah dia. Jadi ini ada faktor gen. Kalau faktor gen jelas faktor keturunan. Tapi kita berpikir, jangan kita ada faktor keluarga kita kena penyakit ginjal, ibu bapak kita besok akan kena ini. Jangan berpikir yang sana. Coba berpikir yang positif. Kita mohon Tuhan itu ada, bukan siapa-siapa yang kita minta tolong. Kita minta tolong pada Sang Pencipta. Nah, insya Allah setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Likuli da'in dawa'an. Jangan kita berpikir bahwa kita kena penyakit tidak ada obatnya, lalu kita stres, depresi. Nah, ini nggak boleh.